Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, perkenalkanlah kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membahas tentang permintaan agregat bab kedua. Anggota kami yaitu Haris Salim Hamadi, 2 saya sendiri Akar Abdillah Zakawali, 3 Muhammad Irfan Hibatullah. Isi dari diskusi ini yaitu tentang model IS ILM dari AD, 2 depresi besar, 3 efek Pico, 4 teori deflasi utang. Model ISLM dari AD. Model ISLM permintaan agregat dapat diterapkan pada 3 hal, yaitu 1. Penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional, 2. ISLM yang masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan, dan yang terakhir depresi besar. Fluktuasi dengan model IS-LM. Perhitungan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS-LM bergeser, equilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dengan menggunakan equilibrium jangka pendek? Kenaikan belanja pemerintah sangat mempengaruhi kenaikan tingkat pendapatan sebesar segitiga G per 1 kurangi MBC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar segitiga G per 1 min MBC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Apabila pajak menurun sebesar segitiga AT, ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar segitiga AT kali MBC per 1 min MBC. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar segitiga T kali MBC per 1 min MBC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Kurva LM bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa? Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya mereka mulai mendepositkan uang tambahan ini di bank atau menggunakan untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Tingkat bunga lebih rendah lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran dan yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Kesimpulan, model IS-LM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter di bab 9. Dalam bab itu kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Proses yang disebut mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga, yang menstimulasi investasi dan lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Depresi besar. Hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang atau money hypothesis
mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom mengatakan deflasi memperburuk depresi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931, menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Efek Pico. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan untuk tiap jumlah uang beredar M. Tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Pico atau Pico effect. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Pico menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dari kurva IS bergeser ke kanan. Teori deflasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. Yang pertama, teori deflasi utang, penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Yang kemudian, dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang mendistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah uang real, utang real, pemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit, dan kreditor lebih banyak. Jika dengan mengkonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat. Tapi jika debitor mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah yang kreditor tingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengkontradiksi IS dan mengurangi pendapatan nasional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.